Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan karena kita punya Allah yang luar biasa. Yang di rumah apa kabar? Saya percaya saudara yang di rumah juga dalam keadaan luar biasa. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesempatan kembali untuk kami boleh beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, dan siap memberkati setiap kami yang hadir ya Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang susah boleh dihiburkan, yang terikat boleh dibebaskan dan dilepaskan. Karena ada kuasa-Mu Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kita percaya kepada Tuhan kita sebab Dia adalah gunung batu kita, kota perlindungan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Haleluya Tuhan. Sama-sama kita katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
dasar dari yang kuharapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Apa itu saudara? Iman. Mari kita naikkan pujian ini. Bersama rohnya kita akan menang. Amin. Dasar dari yang kuharapkan. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu, bersama rohmu. Katakan, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tuhan tidak akan berikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Haleluya. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran. Katakan, bersama rohmu, bersama rohmu. Ku pasti menang. Ku pasti menang. Bersama-sama kita akan tinggikan Dia. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggikan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Katakan, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Bersama Dia kita akan menang. Kita pasti menang. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Betapa besarnya pengorbanan-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan Yesus telah Kau buktikan di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat salib-Mu yang memberikan kami kemenangan, yang memberikan kami kesembuhan, memberikan kami pemulihan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin, amin. Yesus. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti
terbukti. Benar Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari sama-sama kita katakan bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Mari sama-sama kita sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau, ku bersyukur, bersyukur, amin, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah kau, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Mari sama-sama kita ulangi dari awal. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Amin Tuhan. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari bersama-sama kita katakan bersyukur, bersyukur. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Oh, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Haleluya. Bersyukur.
dasar hatimu. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bersyukurlah. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur. Haleluya Tuhan. Amin. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan bagi kami. Sehingga Engkau rela mati Tuhan bagi kami. Darah-Mu yang Kau curahkan di atas kayu salib untuk menebus dosa kami, untuk menebus kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur, amin. Karena kasih setia. Biarlah Maya Syakaralah Yesus. Ku sembah, ya Tuhan. Ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, sembah Tuhan. Ya Rabaya Syanda. Haleluya. Mari nikmati, mari rasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan, berseru dan berdoa, mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, sekali lagi ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Yang kami sembah adalah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami memuji di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada. Ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Kesucian dan kekudusan-Mu yang turun atas kehidupan kami, yang mengubahkan hidup kami menjadi layak di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami bersuka cita ketika kami bisa membesarkan Engkau. Kami bersuka cita ketika kami memperkatakan firman melalui pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang menerima setiap pujian yang kami berikan pada hari ini. Dan Engkau tahu juga kerinduan hati kami untuk menikmati bait-Mu yang kudus pada hari ini ya Bapa. Biarlah urapan dan kuasa-Mu boleh turun dan memenuhi kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga akan mengambil bagian dalam memperingati kematian-Mu ya Tuhan melalui perjamuan kudus-Mu. Ini menjadi satu tanda bukti akan kasih-Mu kepada kami Tuhan, yang akan kami ingat Tuhan dan kami saksikan kepada dunia bahwa Engkau-lah juru selamat atas kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut berkat-Mu Tuhan dalam perjamuan kudus-Mu pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Shalom. Haleluya. Hari ini kita kembali bisa berjumpa. Ini adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita.
masih diberikan umur panjang dan kita ada pada hari ini. Dan hari ini minggu yang pertama kita bersepakat untuk memperingati kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Mari kita melihat pada firman Tuhan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Walaupun ayat ini sudah kita baca berulang kali, tetapi Bapak Ibu biar kita menikmati, memperhatikannya dengan seksama. Demikianlah firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ini atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan begitu jelas bagi kita. Setiap kali kita memakan dan meminum perjamuan kudus ini, kita memperingati kematian Tuhan sampai ia datang. Kita tidak akan lupa akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kalau kita kuat, kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan karena kemampuan kita, tetapi ini adalah atas kasih dan anugerah Tuhan. Harus kita syukuri, bukan hanya kita bisa kuat untuk melewati hidup sampai hari ini, tetapi bahkan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal, yang tidak bisa kita siapkan dengan kehidupan kita secara manusia sendiri. Itulah yang Tuhan sediakan. Bagi siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan, maka ia diselamatkan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar kita sambut perjamuan kudus hari ini dengan cara percaya. Waktu kita makan roti ini melambangkan, jadi ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang dikorbankan. Roti ini melambangkan kita percaya bahwa Yesus masuk dalam kehidupan kita. Kita percaya pengorbanannya itu ada dalam kehidupan kita. Darahnya dilambangkan dengan air anggur ini. Kita percaya waktu dia menderita, penderitaannya harus dia pikul karena dosa kita, dan dia berikan kemenangan itu kepada kita. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar Bapak Ibu akan dilayani. Haleluya. Kita naikkan pujian. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Dengan iman katakan semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Pada mesbah-Mu ya Tuhan.
bukan dengan barang fana. Haleluya. Kau membayar dosaku Haleluya. dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan yang berharga di dunia, emas dan perak. Tuhan menebus diri kita. Kau menebus diriku Haleluya. Oleh segenap kasih. oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Mari Bapak Ibu yang sudah mendapatkan roti dan cawan, saya undang kita bangkit berdiri. Dan tinggalkan cara hidupku yang mahal. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. 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 Haleluya. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Engkau ku sembah. Mari kita mengangkat tangan yang memegang roti dengan tangan kanan. Kau ku sembah. Haleluya. Haleluya. Tuhan, dengan setiap pujian yang dinaikkan oleh umat-Mu pada hari ini Tuhan, Kau ku sembah. Oh Mari kita semua boleh mengangkat tangan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh menerima, kita mengingat akan anugerah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Roti ini melambangkan pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Tubuh-Mu hancur. Kau mengalami penderitaan, bahkan Kau sampai mati di kayu salib. Itu semua untuk menebus dosa kami Tuhan. Saat ini kami bersama-sama berdoa. Kami akan terima Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami sangat menghargai Tuhan. Dan kami akan hidup benar di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tinggal di dalam kekudusan-Mu ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa. Kami akan terima perjamuan kudus pada hari ini. Kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kami terima kuasa kemenangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan makan bersama-sama. Yang sakit disembuhkan, yang susah diberikan kekuatan dan kemenangan. Haleluya. Mari kita makan bersama. Terima kasih Tuhan. Air anggur di tangan kanan kami Tuhan. Melambangkan darah-Mu. Yesus, Kau berikan itu semua buat kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami dengan percaya kuasa-Mu, kasih-Mu yang besar ada dalam kehidupan kami. Kami sambut kemenangan daripada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari mengucap syukur, berdoa. Ya Shan, terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dari hati semua mengatakan terima kasih. Pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat perjamuan kudus-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kalau pada saat ini Tuhan, kami sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh mengingat akan cinta kasih-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami selamanya. Membuat kami boleh tetap setia dan tetap percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Dan sebentar cawan-cawan langsung dikumpulkan oleh petugas yang ada. Dan mari kita siapkan waktu ke depan untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita masuk dalam bulan yang baru Bapak Ibu Saudara, dan hari ini adalah minggu pertama. Kita masuk dengan semangat berjalan bersama Tuhan, menang dan menang ya. Menang dan menang. Berjalan bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat bersama-sama di dalam Mazmur 108. Ada ayat yang cukup banyak yang akan kita bacakan, syukur dan doa. Ini adalah nyanyian Mazmur Daud ya. Mazmur 108, syukur dan doa, nyanyian Mazmur Daud ya. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mazmur Daud. Bapak Ibu, hari ini kalau kita berkata berjalan bersama Tuhan, menang dan menang, kita kembali melihat inilah pujian orang yang menang dan menang ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang menang dan menang, kalau kita melihat Daud ini adalah orang yang berhasil di dalam pengenalan akan Allah.
dia mengalami kemenangan di hadapan Tuhan, lalu apa yang dia lakukan? Dia berkata, hatinya siap untuk bernyanyi, hatinya mau bermazmur bagi nama Tuhan. Ya, saudara yang kasih Tuhan, nggak gampang untuk menyiapkan segala sesuatu. Kalau kita di dalam dunia ini mau melakukan acara, itu harus ada orang yang repot. Ya. Bahkan mungkin setiap hari saya percaya semua orang harus mempersiapkan diri. Yang sekolah harus bangun pagi-pagi untuk mempersiapkan diri, mandi, sarapan, minum susu, lalu pergi berangkat ke sekolah. Itu adalah persiapan. Acaranya kapan? Di sekolah. Ketika jam 7 atau jam setengah 8, saya tidak tahu lagi sekarang jam 7 ya, maka murid sudah harus ada di sekolah, harus sudah siap dengan pakaian seragam, dengan buku-buku yang sesuai dengan jadwal, berarti semua harus dipersiapkan. Mungkin selain itu buat ibu-ibu rumah tangga yang mengatur dan mengurus rumah tangga, sebelum matahari terbit ya sudah harus bangun. Tidak peduli apakah tadi malam mungkin tidurnya lebih dari jam 12 malam, yang jelas kalau mau melakukan tugasnya, ibu-ibu pasti bangun pagi, membereskan rumah, memasak, menyiapkan sarapan, dan mengatur segala sesuatunya. Itu merupakan persiapan Bapak Ibu Saudara. Dan tibalah ketika mungkin anaknya, suami yang akan berangkat atau yang akan bekerja, maka acaranya adalah ketika mereka menikmati waktunya. Buat bapak-bapak atau mungkin saudara-saudara yang bekerja juga demikian. Sudah menghitung, kalau masuk kantor jam sekian, ya di kantor itu banyak aturan, nggak boleh terlambat karena ada penilaian, ada perhitungannya juga. Kalau yang terlambat maka bisa potong gaji, Bapak Ibu Saudara. Orang bisa lari-lari bukan karena mau olahraga, tapi karena takut terlambat. Karena apa? Takut dipotong gajinya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang harus mempersiapkan diri. Tetapi kita melihat hari ini bahwa Daud mempersiapkan dirinya untuk memuji dan bermazmur bagi Allah. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita sudah mau mempersiapkan? Mungkin Bapak Ibu Saudara kita perlu belajar daripada kehidupan Daud. Karena memang kehidupan kita mungkin banyak masih punya kegagalan, ya. Banyak hal yang mungkin kita hadapi nggak semuanya berhasil, ya. Coba slide-nya ditampilkan. Izin saya. Jangan kalah sebelum bertanding. Next dulu slide-nya. Ya. Next slide. Perjalanan hidup, Bapak Ibu, saya tuliskan di sini ada 3. Tidak selalu jalan itu rata dan mulus. Manusia punya rencana, saya mau ini, ya kepengen kalau jalan sekarang mau keluar kota, pengennya sukanya jalan tol, ya. Karena jalan tol itu lurus, rata, ya sehingga bisa ngebut Bapak Ibu Saudara, cepat sampai. Ya. Orang juga makan yang instan, rebus, tuang kecap, diaduk, bisa dimakan Bapak Ibu Saudara. Ya. Orang pengen yang cepat, tetapi Bapak Ibu Saudara ternyata ada ujian. Dalam hidup itu ada ujian, ada rintangan. Ya, saya mengucap syukur, terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah berdoa. Saya keluar sedikit dari pemberitaan firman Tuhan. Bagaimana perjalanan hidup saya juga Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah berpikir bisa melewati sebuah ujian. Walaupun tidak semua orang bisa menerima dan menghargai apa yang saya lakukan. Karena mereka hanya melihat dari luar. Tetapi saya percaya Tuhan tidak melihat dari luar. Tuhan melihat hati. Orang lain bisa menganggap, meremehkan, menghujat, mengata hal yang mungkin kalau kita melakukan sesuatu mungkin sepertinya itu dibahas Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya belajar tentang menang dan menang adalah bagaimana kita bukan menang artinya kita mengalahkan orang lain, tapi menang yang pertama adalah menang atas diri sendiri. Ketika ada ujian, bisakah kita mengucap syukur? Kembali kepada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada pencobaan, ada kesulitan, ada penyakit. Waktu kehidupan kita tidak sama dengan orang lain.
Waktu kehidupan kita menghadapi tantangan yang besar, ya, kadang kita tersandung. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, orang jalan itu tantangannya jatuh. Ya, kalau jatuh dia nggak bisa jalan lagi Bapak Ibu Saudara. Masalahnya sekarang itu sandungannya itu ada dua, yaitu apa? Kalau kita tidak berjaga-jaga, atau yang kedua adalah dijatuhkan atau disandung. Iblis, dia ingin menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, tujuannya pasti. Di mana Tuhan ada, dia ada. Yang setuju katakan amin. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, hidup kita bukan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Memang kita harus bekerja, memang kita harus menggunakan hikmat kita agar apa yang kita lakukan bisa kita selesaikan dengan baik Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta semua yang kita lakukan akan berhasil. Karena apa? Ada oknum yang tidak senang dengan kita. Ada oknum yang selalu merugikan kita. Kelihatannya baik Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya di dalam Alkitab juga pernah disebutkan pada zaman akhir iblis itu seperti serigala berbulu domba. Artinya apa? Dia kelihatannya baik, tapi sebenarnya dia ingin menerkam, dia ingin melukai. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dalam hidup, dalam kadang-kadang ada kita punya masalah, saya udah pikiran, kita ingin membalas orang yang mungkin merugikan kita. Atau ketika kita punya masalah, kita berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan pikiran kita Bapak Ibu Saudara. Hati-hati. Kadang-kadang ada pikiran yang masuk dalam hidup kita, oh harus begini, oh saya harus tegur orang itu, oh saya harus bela harga diri saya. Saudara yang kasih Tuhan, kelihatannya benar. Tapi saya mau katakan yang kelihatannya benar belum tentu benar. Satu hal yang saya yakini dan saya mau pastikan buat Bapak Ibu miliki adalah kebenaran itu adalah hanya di dalam Tuhan. Dan waktu kita mengikuti maunya Tuhan, itulah yang namanya kebenaran yang sejati. Walaupun terlihat mungkin tidak seperti yang orang lain lakukan, tapi yang jelas mari lakukan seperti apa yang Tuhan mau lakukan. Ya. Bapak Ibu Saudara, saya mau kembali ke slide yang pertama. Hari ini adalah jangan kalah sebelum bertanding. Ya. Slide sebelumnya. Ya. Jangan kalah sebelum bertanding. Saya akan ajak kita membaca tadi Mazmur 108 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Sekarang saya loncat ke ayat yang ke-14. Slide-nya bisa tampil. Yang pertama. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah Mazmur 108 ayat yang ke-13 dan 14. Ya. Mungkin karena layarnya agak kuning, mari kita buka Alkitab kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Ya. Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ada lagunya Bapak Ibu Saudara? Ada? Kita nyanyi. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Ya, kita tunggu sebentar. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak, segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Sekali lagi saya undang bangkit berdiri. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami. Perkara besar terjadi. Sekarang wanita saja
kita dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Jangan hanya hafal lagunya, tapi tidak mengerti bahwa firman Tuhan yang diberikan bagi kita adalah menjadi terang bagi jalan kita. Untuk kita melakukan perkara yang besar, siapa nggak mau menang? Siapa nggak mau besar? Semua orang suka dengan yang namanya kemenangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus bertanding untuk menang. Kita harus mengalahkan lawan-lawan kita. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Pastikan orang yang ada di kiri kanan kita bukan lawan Bapak Ibu Saudara. Boleh kasih tangan Bapak Ibu Saudara. Kamu bukan lawan. Ya. Orang kiri kanan kita adalah keluarga. Ada amin? Tapi kenapa kadang-kadang kita mungkin punya rasa emosi atau mungkin kita menganggap seperti marah sama orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan di dalam keluarga juga demikian. Hubungan yang harmonis harus penuh dengan kasih sayang, nyatanya sedikit bicara, kurang banyak untuk bisa komunikasi, atau mungkin ketika sama orang lain bisa baik-baik. Saya kasih ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ini hanya contoh kehidupan di dunia antah berantah Bapak Ibu Saudara. Ya. Suami istri lagi bertengkar, dia pulang kerja, dia mungkin mau minum kopi Bapak Ibu Saudara, kopinya nggak ada. Gulanya habis, ya. Kopinya belum digiling. Ya. Lalu suami hanya berkata, kamu dari siang ngapain aja? Jangan-jangan kamu cuma enak-enak saja di rumah. Istrinya membela diri, jangan bilang seperti itu. Saya dari pagi bangun tidur melakukan ini, dia sebutkan dari A sampai sore Bapak Ibu Saudara. Semua dia lakukan. Tiba-tiba ada paket datang, permisi, paket gitu. Istri bisa keluar, iya Pak, ada apa gitu ya. Kalau sama suaminya galak benar luar biasa. Tapi sama tukang paket dia bisa lembut Bapak Ibu Saudara. Itu namanya apa? Nggak ada kasih dalam keluarga itu. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali kita harus hati-hati. Justru orang-orang yang dekat dengan kita harus lebih kita sayangi. Ada amin? Bukan orang yang tidak kita kenal, kita bisa berkata lembut, kita bisa berkata baik. Mungkin kalau misalnya paketnya itu bawain, katakanlah baru beli tempat tidur ya, tempat tidur baru, digotong gitu. Suami gak dikasih kopi, gulanya habis, kopinya belum digiling. Pak, capek ya? Minum dulu ya. Orang lain lebih diperhatikan, yang di luar lebih didahulukan Bapak Ibu Saudara. Nah seringkali kita harus hati-hati. Artinya apa? Ketika kita mulai memprioritaskan orang-orang dekat kita, maka kita bisa bersikap baik dan benar. Yang saya masukkan di sini Bapak Ibu Saudara bukan masalah tentang hubungan di dalam rumah tangga, tetapi bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan, bahwa kita harus berjaga-jaga karena lawan kita yaitu iblis mau menerkam kita. Iblis ingin menjatuhkan perjalanan hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kegagalan hidup kita yang senang siapa? Iblis. Kalau kita berhasil, siapa yang sedih? Iblis. Kalau kita berhasil, keluarga kita senang atau sedih? Senang. Berarti apa? Mari kita lakukan yang baik dan benar. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang menang dan menang, kita akan belajar tentang kehidupan Daud. Saya baca dulu di dalam Mazmur 100, di sini dikatakan bahwa dengan Allah kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Ya, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Artinya apa? Allah akan memberikan kemenangan bagi kita. Ada amin? Next slide, 2 slide berikutnya. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, ada 2 tokoh yang saya angkat pada hari ini. Yang pertama, Daud. Oke. Daud, Raja Daud dipilih oleh Allah menjadi raja atas bangsa Israel.
Tapi ketika dia diurapi, dia nggak menjadi sombong, dia nggak menjadi merasa dirinya hebat. Ya. Waktu Daud diurapi, dia udah punya masalah Bapak Ibu Saudara. Masalah apa? Dianaktirikan, dilupakan. Banyak Bapak Ibu Saudara, kita kalau dilupakan sama orang, sedihnya di mana? Sakitnya di mana? Di sini. Ya. Bayangkan dengan Daud, ada tamu besar datang ke rumahnya. Daud tidak diajak, Daud tidak dipanggil untuk hadir. Daud tidak dianggap perlu untuk ada di rumah bersama dengan ayah dan saudara-saudaranya. Tetapi justru Tuhanlah yang memilih Daud. Di mana Daud? Daud ada di padang gembala. Dia tanggung jawab dengan pekerjaannya. Walaupun dia tidak dipanggil, tetapi dia tetap mengerjakan pekerjaannya. Dia setia dan Tuhan melihat itu. Itulah sebabnya Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang paras atau elok rupanya. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara yang kasih Tuhan, jagalah hati kita, supaya Tuhan bisa melihat hati kita tetap percaya, tetap sabar, tetap kuat. Ya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di padang itu lagi enak-enak. Apakah padang itu enak buat tidur, enak buat malas-malas? Tidak Bapak Ibu Saudara. Padang gembala adalah tempat yang sangat berbahaya. Mungkin Bapak Ibu gak pernah membayangkan, tapi hari ini saya mulai ajak Bapak Ibu untuk memikirkan keadaan di padang gembala. Padang gembala itu kalau keadaannya baik, kelihatannya baik. Tapi kalau ada musuh, musuhnya luar biasa. Musuhnya siapa? Singa, beruang, binatang buas. Yang bukan hanya menerkam kambing, domba, ternak, tetapi singa itu juga akan bisa mencelakai manusia, termasuk juga Daud. Dan ketika singa itu datang, maka Daud sebagai gembala, dia harus menghadapi singa tersebut. Apakah Daud punya kekuatan untuk menghadapi singa itu? Daud lebih kecil daripada singa itu. Daud juga tidak punya kekuatan. Tetapi tanggung jawabnya, karena dia percaya, dia pegang bahwa Tuhan akan melindungi hidupnya, maka dia berani tampil untuk menghadapi singa atau beruang yang ganas itu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mengatakan Bapak Ibu akan menghadapi singa dan beruang secara fisik Bapak Ibu Saudara. Pasti kita udah lari, ya. Enggak seperti Daud. Daud dia bisa mengalahkan singa itu. Kalau kita lari Bapak Ibu Saudara. Boleh deh Bapak Ibu Saudara katakan lari dari singa. Tapi saya mau katakan jangan pernah lari dari masalah hidup kita. Jangan pernah lari kalau kita ada punya masalah yang berat dalam hidup kita. Kekurangan, penderitaan, persoalan, hadapi bersama dengan Tuhan. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar, itulah orang yang menang dan menang. Orang hidup gak pernah selalu berpikir, oh hidup itu akan enak, akan santai. Daud berpikir, wah kalau di padang gembala gampang, cuma jaga kawanan ternak, domba bulunya halus, ya bisa diatur-atur, bisa dimain-mainin, lucu Bapak Ibu Saudara. Tapi hidup tidak selalu seperti itu. Tidak seperti apa yang kita pikirkan dan bayangkan dan harapkan. Persoalan yang satu muncul terlalu berat bagi kita. Belum selesai muncul persoalan yang berat. Hidup itu penuh dengan beban, kita gak akan mampu. Dan saya katakan memang kita tidak akan pernah mampu dengan kekuatan kita. Daud juga tidak mampu untuk mengalahkan singa dan beruang. Karena singa dan beruang lebih besar daripada Daud. Tetapi kenapa Daud bisa mengalahkan? Karena dia bersama dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, Daud juga rasa takut hadapi itu semua. Tapi persoalan itu membuktikan ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud. Saya kembali sedikit, perjalanan 1 minggu ini peristiwa besar dalam hidup saya. Saya berangkat hari Senin subuh, jam 3, jam 4 dari rumah berangkat. Dan pesawat berangkat jam 6. Waktu Balikpapan jam 9, berarti waktu di sini jam 8 lah ya. Sampai di ruangan di kampus ada pemberitahuan,
Kita tarik koper pakai baju, celana jeans, pakai kaos ya. Lalu ada pemberitahuan, ganti baju. Waduh repot, bawa koper repot Bapak Ibu Saudara. Capek juga di perjalanan. Walaupun naik pesawat capek. Ini sekolah mau foto bersama. Ya udah deh ikutin. Pergi ganti baju ya. Pakai seperti ini Bapak Ibu Saudara. Turun dari pesawat langsung pakai jas, pakai dasi, baju siap ya. Seolah-olah siap untuk ujian. Seolah-olah siap untuk ujian ya. Karena saya ada 16, satu angkatan ada 16. 8 orang sudah datang dari hari Sabtu dan Minggu. Berarti kalau ujian itu 2 hari, 8 orang yang di hari pertama itu pasti yang datang lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Saya datang hari Senin, berarti saya akan ujian hari Selasa. Tapi ketika semuanya itu sudah mau ambil foto, akhirnya saya nggak difoto Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya nggak difoto? Karena selesai saya berganti baju, pakaian jas dan baju layaknya orang akan menghadapi ujian. Saya disuruh menyiapkan laptop, komputer, dan saya masuk ruang ujian, masuk ruang sidang Bapak Ibu Saudara. Saya peserta ujian yang pertama. Jadi turun pesawat, daftar registrasi, ganti pakaian, bilangnya suruh ganti mau foto, tapi ternyata langsung diuji Bapak Ibu Saudara. Buat saya Bapak Ibu Saudara, itu terlalu berat buat saya. Tapi di situ saya hanya mengucap syukur sama Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Kita bisa terima kemenangan daripada Tuhan. Saya hadapi semua tantangan, ujian, bukan dengan kekuatan saya. Saya hanya katakan Tuhan tahu kekurangan saya. Tapi saya percaya Tuhan ada dan Tuhan bisa menolong melakukan. Dan saya bisa melewati itu semua. Saya percaya itu semua kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembalikan hal ini, kesaksian saya atau firman Tuhan ini, aplikasikan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita pengen memilih masalah. Kita pengen persoalan yang ringan, persoalan yang bisa kita pikul dan bisa kita tanggung. Tapi kenyataan yang terjadi berbeda Bapak Ibu Saudara. Tapi marilah kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberikan kemenangan dalam diri kita. Tuhan akan memberikan kemenangan atas masalah kita. Puji Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang terakhir. Next slide. Ya. Ayub bertanding sampai menang. Siapa yang gak kenal dengan Ayub Bapak Ibu Saudara? Ayub orang yang benar. Ayub hidupnya percaya kepada Tuhan. Ayub berlimpah, diberkati, kekayaannya banyak. Tapi iblis katakan dia bisa begitu semua karena ada apa-apanya dalam hidupnya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan hanya berpikir kita pengen jadi orang kaya, pengen segala macam. Orang yang sudah benar, yang punya segalanya aja masih bisa dicemooh sama si iblis. Dia bilang Ayub bisa begitu karena dia kaya, karena dia hartanya banyak. Akhirnya Tuhan izinkan diambil semua itu. Seketika anaknya bukan cuma 1 Bapak Ibu Saudara, 10 diambil Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya anak, bukan hanya harta, tubuhnya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit gatel aja kita udah ke dokter. Kita sakit kepala aja kita udah cari obat yang paling manjur supaya kita sembuh. Ayub sakit kusta Bapak Ibu Saudara. Kelihatan oleh orang lain malu Bapak Ibu Saudara. Belum lagi rasa sakitnya. Makanya istrinya kita juga di sisi yang lain. Istri sampai mengatakan udahlah gak usah percaya sama Tuhan lagi. Karena apa? Dilihat Ayub begitu setia sama Tuhan tapi hasilnya begini. Tidak seperti apa yang berkat aman. Punya masalah. Bapak Ibu Saudara, saya mau berpesan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kalau ada masalah bukan berarti Tuhan jauh dari kita. Tuhan tetap dekat dengan kita. Tuhan akan mengubah segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Akhirnya Ayub berkata, Ayub itu hanya 42 pasal Bapak Ibu Saudara. Di dalam pasal yang terakhir ini, di pasal 42 ayat yang kedua ini, apa yang Ayub katakan? Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana
yang gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja. Katakan, kekuatanku, perisaiku, dan gunung. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah berkenan. Yesus Raja. Kita akan menang dan menang, amin. Tapi nyanyi jangan begitu dong, ya. Itu namanya nggak konsisten, Bapak Ibu Saudara. Nyanyinya bertanggung jawab. Kita memuliakan Tuhan. Kita sedang menerima berkat dari Tuhan, amin. Ayub dalam penderitaannya, dia bisa tetap berkata, aku tahu dalam segala sesuatu Allah tidak pernah gagal. Dan rencananya pasti digenapi dalam hidup kita. Kenapa kita yang harus sedih ketika kita menghadapi kesusahan? Kenapa kita sepertinya buntu dan berpikir tidak ada lagi harapan, punya masalah yang terlalu berat dalam hidup kita? Padahal yang memiliki rencana atas kehidupan kita adalah Tuhan kita, amin. Dan Allah kita Allah yang tidak pernah gagal. Allah kita selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Hanya itu saja, percaya dan terus berjalan bersama Tuhan, maka kita akan menang dan menang. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara, tapi tidak mustahil. Amin. Ya, puji Tuhan. Nyanyi lagi sekali lagi. Sekarang nyanyinya yang serius ya. Tadi latihan, enggak apa-apa. Kasih bonus. Tadi mungkin udah mulai ngantuk-ngantuk, sekarang udah bangun karena udah disuruh berdiri. Dia tak pernah gagal. Tepuk tangan semuanya. Haleluya. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, sebab dia Allah. Raja segala kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Ucapan syukur kami kalau kami bisa ada bersama dengan Tuhan. Karena kami akan sampai pada tujuan akhirnya. Walaupun kehidupan kami harus melewati lika-liku, naik dan turun. Ada tantangan, ada ujian dalam hidup kami. Apa yang kami lakukan mungkin tidak seperti apa yang kami pikirkan Tuhan. Tetapi ketika kami tahu kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, maka keyakinan kami menang karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih buat kekuatan-Mu, terima kasih buat firman-Mu. Segala puji dan hormat hamba-Mu naikkan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya serahkan kepada yang memimpin. Di nama Tuhan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saudara diberkati? Amin. Kita akan harus menjadi orang yang menang. Jadi jangan menyerah sebelum bertanding. Kita bertanding sampai menang. Apapun persoalan yang kita hadapi kita harus menang.
Karena apa? Karena Tuhan yang akan beserta dengan kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan pada siang hari ini. Nanti yang bertugas saya persilakan untuk maju ke depan. Jadi saudara, kita akan berdoa. Bagi yang sudah terima amplop, kita akan angkat amplop kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Bapa di surga, inilah persembahan dan persepuluhan kami. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya saat kami membawa persembahan, pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Keuntungan, bonus, dan aset akan dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Keluarga, kesehatan, dan kerohanian kami diberkati. Dan kami siap memberikan yang terbaik pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita naikkan pujian. Begitu besar kasih Allah bagi kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi kita katakan, begitu besar, begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yang percaya, amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi setiap orang yang percaya. Karena Mazmur Daud katakan, dahulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Tidak pernah orang benar itu ditinggalkan dan anak cucunya meminta-minta roti. Amin. Haleluya. Sebelum kita terima berkat dari Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, kita akan berdoa syafaat. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena Engkau sudah menyertai dalam ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan setiap jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan Yesus ketika pulang dari tempat ini Tuhan, boleh membawa berkat daripada Engkau Tuhan. Berkat kekuatan, kemenangan akan dia raih Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun tantangan dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang.
Kuatkan, teguhkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah itu Tuhan, firman-Mu akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami menaruh kepercayaan kami sepenuhnya di dalam tangan kasih Tuhan. Karena dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Dan apapun yang tantangan yang selalu kami hadapi Tuhan, kami percaya bersama dengan Engkau kami dapat melakukan perkara-perkara yang heran dan ajaib Tuhan. Bapa, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, pakai dia lebih heran lagi Tuhan di dalam pelayanannya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus dalam rumah tangganya ya Tuhan Yesus. Istri, anak-anaknya Tuhan, berkati keluarga mereka Tuhan, bentengi pagari ya Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan dengan Vera, Tuhan juga berkati Tuhan. Engkau terus akan memberikan kekuatan, kesehatan baginya Tuhan Yesus. Sukacita di dalam hatinya terus Tuhan telah mengiring Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat Bapak Gembala kami di mana Tuhan Yesus beberapa hari yang lalu dia sudah meraih gelar Tuhan dari pendidikannya S3 Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus keberhasilan Tuhan semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Biarlah Tuhan pendidikan dan juga Tuhan gelar yang dia raih Tuhan Yesus boleh bermanfaat bagi banyak orang Tuhan, dan terutama untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati Tuhan anak-anak-Mu yang bekerja. Tuhan berkati juga yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan yang akan memberikan pekerjaan bagi setiap anak-anak-Mu yang menaruh pengharapannya kepada Engkau. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sakit Tuhan. Biarlah Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin malas Tuhan untuk datang beribadah. Biarlah Tuhan ketuk hatinya Tuhan, agar di suatu saat mereka Tuhan boleh bersama-sama kami Tuhan Yesus memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap ibadah yang ada di sini Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah dari ibadah raya, ibadah sekolah minggu, ibadah PPYM, ibadah doa Tuhan, Selasa, Rabu Teduh, Kamis Tuhan, Engkau berkati Bapa. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami juga Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden kami dan jajarannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan campur tangan dalam setiap apa yang menjadi keputusan bagi beliau Tuhan, agar semuanya Tuhan mendatangkan kebaikan Tuhan bagi bangsa kami Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, sekalipun Tuhan COVID ini belum berlalu dari negeri kami, tapi kami percaya Tuhan Engkau yang selalu menjagai setiap anak-anak-Mu Tuhan, kemanapun dan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau selalu menyertai Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan atas negeri kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyelamatkan bangsa kami Tuhan Yesus. Dan Engkau akan memberikan Tuhan hikmat juga kepada setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus yang Kau pakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa Tuhan Yesus di negeri kami ini Tuhan Yesus. Dan Kau akan perlengkapi setiap kami dengan kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, biarlah Tuhan yang menjagai dan melindungi kami Tuhan. Tibakan kami Tuhan di rumah kami masing-masing dengan selamat Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun. Di akhirnya Tuhan kami akan menerima berkat dari gembala sidang kami Tuhan, Bapak Andre Niko Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan hati yang percaya kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Berkat itu turun daripada Tuhan. Tuhan menetapkan engkau menjadi bangsa yang kudus. Tuhan membawa engkau naik dan tidak menjadi turun. Tuhan menetapkan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang disentuh, dikerjakan oleh tanganmu, dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Dimanapun engkau berada, Tuhan memberkati. Semua janji Tuhan akan dilimpahkan atas kehidupanmu, asalkan engkau mendengarkan perintah Tuhan dan tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Engkau melakukan perintahnya dengan setia. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.
Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin. Aku punya